Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa duduk bersama. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita kemauan sehingga kita berangkat. Ada yang sehat tapi tidak siap berangkat, dan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemauan untuk belajar agama. Mudah-mudahan ini menjadi sebab kita diampuni, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan perbincangan kita masih tentang muhasabah. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kita lanjutkan baca kitab A'malul Qulub karya Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullahu taala wa nafa'anallahu bi ilmihi fi daraini. Kita masuk di bab min aina nabda'u fi muhasabatin nafsi. Dari mana kita akan mulai muhasabah diri. Qala musannif hafizallahu taala, qala Ibnul Qayyim rahimahullahu, yuhasibu nafsahu awalan alal faraid. Yang dihisab, yang dihitung di muhasabah pertama kali bagi diri adalah yang fardu-fardu. Fa in tadakara fiha nuqsan, jika kemudian engkau mendapati ada kekurangan pada perkara yang fardu, tadarakahu imma bi qada'i au islahin, maka dikoreksi bisa jadi dengan mengulang atau dengan memperbaiki yang fardu-fardu. Summa yuhasibuha ala manahi, kemudian muhasabah pada perkara-perkara yang dilarang. Faida urifa annahu irtakaba min hasyai'an tadarakahu bi taubati wal istighfari wal hasanatil mahiyah. Jika didapati ada sesuatu, atau diketahui ada sesuatu yang keliru, maka dikoreksi dengan cara apa? Dengan cara taubat, istighfar, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus kesalahan yang dilakukan. Jika seorang melanggar batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa taala atau melakukan maksiat, maka muhasabahnya adalah dengan taubat, dengan istighfar, dan mengganti maksiat tersebut dengan hasanah-hasanah yang atau kebaikan-kebaikan yang bisa menghapusnya. Summa yuhasibu nafsahu alal ghaflah. Nah, setelah yang wajib kemudian berkaitan dengan larangan, berikutnya adalah muhasabah yang berkaitan dengan kelalaian. Fa in kana qad ghafala amma khuliqa lahu tadarakahu bidzikri wal iqbali ala Allah taala. Kalau dia itu mendapati dirinya itu lalai terhadap perkara yang untuk apa dia diciptakan, maka mengoreksinya adalah dengan zikir dan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yuhasibuha bima takallama bihi. Setelah itu muhasabah terhadap segala sesuatu yang dia ucapkan. Au masyad ilaihi rijlahu, atau tempat-tempat di mana kakinya itu membawanya melangkah. Au batasat yadahu, atau segala sesuatu yang mana tangan itu memegangnya, maksudnya yang dia lakukan. Au sami'athu udunahu, atau perkara-perkara yang didengar oleh telinganya. Mada aratu bihada. Di antara bentuk muhasabahnya adalah dia bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang aku inginkan dengan ini, dengan ucapannya, dengan langkahnya, dengan pendengarannya, apa yang sebenarnya aku inginkan. Waliman fa'altuhu, dan untuk siapa aku lakukan ini. Wa ala ayyi wajhin fa'altuhu, dan di atas sisi atau wujud seperti apa yang aku lakukan ini. Maksudnya dengan cara bagaimana aku mewujudkan apa yang aku lakukan ini. Wa ya'lamu annahu la budda an yunsira li kulli harakatin wa kalimatin minhu diwanani. Dan dia mengetahui bahwasanya tidak bisa tidak, itu pasti. Segala sesuatu yang tersebar dari geraknya, dari kalimatnya, itu akan menyasar dua perkara, yaitu liman fa'altuhu, untuk siapa aku melakukan ini, wa kaifa fa'altuhu, dan bagaimana cara aku melakukannya.
Setiap kali seorang, kita semua ingin melakukan sesuatu, baik gerakan, ucapan, dan semisalnya, maka dua hal ini yang mesti diingat-ingat. Untuk siapa aku melakukan ini dan bagaimana cara melakukannya. Fal awalu su'ali anil ikhlas. Fal awalu su'alu anil ikhlas. Yang pertama yaitu liman fa'altuhu, itu adalah pertanyaan berkaitan dengan keikhlasan. Wasani, adapun yang kedua yaitu wa kaifa fa'altuhu, itu adalah su'alun anil mutaba'ah. Ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan mutaba'ah. Ngikuti siapa gitu ya, itibaknya itu siapa. Ini menarik ya. Jadi kan sebagian itu kita berkomentar bahwa kan cuman cara. Cuman cara ngajar lah, cara ini, cara itu, cara ngasuh anak. Tapi yang itu juga juga hakikatnya. ternyata penting untuk memperhatikan cara itu gitu ya. Selain bahwa niat hakikat harus benar gitu. Ya, dan belakangan ini justru muncullah perkataan-perkataan yang semakin menjauhkan dari kebaikan. Nggak penting ikhlas. Kalau orang melakukan sendiri kan, yang misalnya sedekah, yang penting banyak, nanti kan lama-lama jadi ikhlas. Padahal pernyataan itu justru menyelisih di Sahih Muslim. Seandainya orang itu dengan sendirinya makin banyak sedekah, makin ikhlas, tentulah nggak akan muncul ahli sedekah yang masuk neraka. Nah, jadi karena itulah penting sekali untuk senantiasa kita memperhatikan nasihat para ulama yang beliau memberikannya dari tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini dua hal ini berkaitan tadi dengan sampaikan tentang mutabah yang tidak penting cara, yang penting itu niatnya. Itu sebenarnya juga perlu kita kritisi, sebab cara itu akan mengikuti niat gitu. Biasanya cara itu akan mengikuti niat. Jadi misal seseorang kenapa dia menggunakan misalnya metode pendidikan A misalnya, atau sekarang parenting A gitu, karena dia melihat ada berdasarkan riset ini di negara ini dilakukan seperti ini, hasilnya begini gitu. Dan parenting itu bukan pendidikan loh. Parenting itu riayah, hanya pengasuhan, hanya bagaimana membesarkan. Karena sekarang ini banyak orang yang sibuk dengan parenting, lupa dengan education, sibuk dengan riayah, lupa dengan tarbiyah. Nah, artinya tadi itu kalau misal kemudian karena berdasarkan jurnal atau riset atau bahkan psikologi populer yang tersebar di banyak sosial media, sekarang begini-begini. Nah, orang itu kemudian memilih cara ini sebenarnya niatnya untuk apa gitu. Kalau melihat pencapaian seperti itu, apakah sebenarnya ini yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya berkaitan dengan tarbiyah kita ke anak-anak, itu sebenarnya tujuannya kemana? Kalau hanya sekedar kemudian mengejar, dia karena bisa optimal menjadi begini, begitu, dan begini, jangan-jangan sebenarnya ini adalah distraksi sebenarnya, yang mengalihkan kita dari tujuan semula sebenarnya. Ya, atau bahkan memang bukan distraksi. Ya memang begitu kita itu terpukau dengan apa-apa yang dikatakan oleh orang belakangan, maka akan cenderung tidak suka dengan yang sebaliknya gitu. Di surat Al-Isra itu waman ajjalna lahu waman arada ajilah waman arada al-ajilah ajjalna lahu ajilah di sini kan artinya dunia ya. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka Allah akan segerakan baginya apa yang dia inginkan ini, tetapi jatahnya tetap sesuai dengan standar dari Allah. Waman, habis itu waman aradal akhirah. Jadi bandingannya adalah al-ajilah itu dunia, ya dia dapat, bisa jadi dapat, tetapi sesuai jatahnya. Lalu yang kedua itu Allah sandingkan dengan waman aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhu masykur. Jadi memang tadi sangat mungkin bahwa ketika memang niatnya itu dalam tanda kutip sudah bermasalah, dia akan nyari cara-cara yang memang tidak sesuai dengan niat akhirat ya. Memang dia ajilah tadi. Cuma cara mudah ngadepin anak. Ya. Sekarang mudah tapi belakangan malah ruwet gitu ya. Sampai apa itu pola pengasuhan sendiri juga banyak dan iya, itu pun nanti dibedakan antara pola pengasuhan, parenting pattern, dan gaya pengasuhan, parenting style. Nah, akhirnya kan begitu
tadi ya dia menyangka kalau niatnya itu ikhlas. Ya perlu dibedah juga ikhlas itu apa kan gitu akhirnya. Karena kemudian ketika dia mengambil metode ini metode itu sebenarnya itu bisa dicek kenapa saya memilih metode ini sebenarnya arahnya mau kemana. Sebenarnya arahnya mau kemana. Karena ya itu tadi seperti yang pernah kita diskusikan bahwa urusan pendidikan itu seakan-akan ini adalah urusan duniawi ansih gitu ya. Tidak ada kaitannya dengan akidah, tidak ada kaitannya dengan macam-macam yang sifatnya itikad gitu. Padahal Rasul itu sudah mewanti-wanti man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu, itu bukan berkaitan dengan perkara-perkara yang ini, bahkan urusan style itu saja oleh Rasul sudah diwanti-wanti, jangan ikut-ikutan style yang menjadi ciri khas mereka karena itu pasti ada pengaruhnya gitu. Apalagi ini soal mengambil metode pengajaran, metode parenting, metode apapun yang berkaitan celupan anak, mewarnai anak, itu kan bahaya sekali gitu. Yeah. Maka ini sangat related banget ya dengan apa yang kita diskusikan, apa yang beliau sampaikan di kitab ini. Jadi kebenaran itu selalu related, selalu relate ya. Kalau kita merasa nggak relate berarti radar kita, kepekaan kita terhadap kebenaran sedang bermasalah. Jadi liman fa'altuhu wa kaifa fa'altuhu. Jadi liman fa'altuhu ini berkaitan dengan keikhlasan, wa kaifa fa'altuhu itu berkaitan dengan mutaba'ah. Kemudian kata beliau, laqad dzakarul alama Ibnu Qayyim rahimahullahu tariqatan wa amaliyatan li muhasabati nafs. Kemudian beliau al-alamah Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan jalan-jalan, cara-cara amaliyah, cara-cara praktek untuk muhasabah. Fabayyana maladi yubda'u bihi fil muhasabah, dan beliau menjelaskan apa saja yang sebaiknya dimulai, dari mana muhasabah itu dimulai, wa maladi yalihi, dan apa yang berikutnya, dari mana dimulai, kemudian tahapan selanjutnya seperti apa. Yang pertama kata beliau adalah al-faraid, yang fardu-fardu, kewajiban-kewajiban. Inna jinsan fi'il wajibati fi syariah a'la min jinsi tarkil muharramat. Kata beliau sesungguhnya himpunan jenis perbuatan, jenis kewajiban-kewajiban dalam syariat ini lebih tinggi kedudukannya daripada meninggalkan muharramat. Jadi melakukan kewajiban itu lebih tinggi daripada meninggalkan perkara-perkara yang haram. Enggak begitu langsung, tapi jenis itu bahasa Arab. Jenis itu, ya kan? Ya. Saya ingin mengingatkan bahwa jenis itu bahasa Arab. Jadi istimewanya para ulama kita ya, begitu banyak kosakata bahasa Arab itu dimasukkan, termasuk jenis. Kan banyak yang nggak sadar kalau jenis itu bahasa Arab. Maksudnya ini kaitannya dengan orang yang pengen yang anti Arab gitu ya. Bahasanya tuh nggak usah ambil serapan bahasa Arab, kita nggak perlu. Nggak perlu mbahmu itu. Ya ini tadi iklan layanan masyarakat. Iklan penggunaan bahasa Arab. Jadi kata beliau melakukan kewajiban dalam syariat itu kedudukannya lebih tinggi daripada meninggalkan perkara-perkara yang haram. Kenapa? Li'annal wajibat hiya al-maqsudul asli. Karena melakukan kewajiban, perintah-perintah kewajiban itu adalah tujuan awal, tujuan yang asalnya. Yang asli. Fayabda'ul abdu bimuhasabati nafsahu alal faraid. Maka seorang hamba mengawali muhasabah dirinya dengan melakukan yang diperintahkan atau yang wajib. Fa'in ro'a minha nuqson. Kalau seorang hamba, itu kita semua itu melihat ada kekurangan dalam perkara yang wajib itu, tadarokahu, maka segera dikoreksi. Ima bi'adatil wajib wa ima bil istiksari minan nawafil. Nah, cara maroksinya bagaimana? Yaitu bisa mengulangi sesuatu yang wajib tadi. Kalau ada yang kurang diulangi, misalnya sholatnya terlalu cepat, ya diulangi lagi yang lebih tumakninah misalnya. Atau bisa dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Bahkan pada tingkat itu bukan hanya yang lebih tumakninah, bukan tingkatan di atasnya, yang tumakninah. Karena ada yang bahkan sholatnya itu tumakninah saja enggak itu. Ya itu ada riwayat yang sahabat datang ke masjid, Rasul habis itu sholat,
hadap Rasul diminta balik lagi, diminta mengulang sampai 3 kali itu. Karena satu di antaranya tidak ada tumak ninah padanya. Dan di situ yang penting kita perhatikan juga bahwa sahabat itu tidak tahu. Ya. Beliau tidak tahu apa kesalahan saya di mana, terus sampai akhirnya diterangkan. Jadi ketidaktahuan itu tidak bisa menjadi alibi bagi seseorang untuk kemudian gugur kewajiban. Bermudah-mudahan dengan, kan nggak ngerti, kalau nggak ngerti nggak apa-apa, terus akhirnya malah nggak ada usaha untuk mencari tahu misalnya. Kan ada sebagian orang yang seperti itu. Kan nggak apa-apa, ya berikutnya lah. Mungkin dia sudah dikasih tahu. Dan yang kedua, ini menunjukkan bahwa di zaman Rasul pun tidak otomatis orang itu tahu. Poinnya adalah, maka bagaimana kita yang hidup jauh dari Rasul itu merasa sudah cukup tahu, tidak ingin menambah ilmu. Sedangkan orang yang di zaman Rasul pun mendengar langsung bisa keliru, buktinya dikoreksi kan. Ini kan beliau ini sahabat yang disebutkan namanya ini kan mendapatkan pengajaran langsung dari Rasulullah Muhammad SAW. Itu saja ternyata bisa ada yang salah, cuma di saat itu kan langsung dikoreksi gitu ya. Dan menariknya sahabat ini memang ini menyediakan, ya pertama bertanya ya, diperintah mangkat, salah kemudian bertanya. Jadi Masya Allah, artinya semangat untuk menemukan kebenaran itu betul-betul tertanam pada diri sahabat ini ya, dan juga secara umum para sahabat yang lainnya, sehingga ketika mendapatkan nasihat itu bersegera untuk melaksanakan nasihat kebenaran dari Rasulullah SAW. Kaidah prinsip dasar itulah yang sekarang harus ditanamkan pada anak-anak. Jika tidak, maka lahirlah generasi-generasi pembenci nasihat. Hari ini ketika kita mendengarkan remaja suka dinasihati, enggak. Itu ada beberapa aspek. Pertama, alangkah tragisnya. Yang kedua, berarti anak ini walaupun mendapatkan pengajaran tentang agama, tetapi ruh agama, esensi agama itu tidak sampai ke dalam dirinya. Yang ketiga, nah ini akhirnya menjadi seolah-olah kebenaran. Padahal remaja yang benar dalam din ini justru semangat kepada nasihat antara lain. Betul. Ya seperti keyakinan-keyakinan sebagian orang kalau remaja itu masa yang labil dan lain-lain. Itu kan menjadi seakan-akan kebenaran. Iya, apalagi ketika pakai bahasa Arab. Oh, ini fase murahaqah, marhalah, bukan bahasa. Marhalah murahaqah, sehingga seolah-olah itu merupakan kebenaran. Ini tuh murahik ini. Jadi istilahnya diubah dengan bahasa Arab. Esensinya sebenarnya kandungannya esensinya ternyata ngambil dari Grenfell, Stanley Hall dan Wadiyah-balanya, sehingga na'udzubillah menyelisihi apa yang datang dari agama. Bertentangan. Kemudian kata beliau, wa idza ra'a butlana faridatihi min asliha a'adaha. Kalau kemudian dia melihat ada sesuatu yang membatalkan fardu itu, maka dia ulangi lagi. Wa in ra'a annaha naqisatun faqad istadrakaha bin nawafil. Kalau misalnya yang perlu dikoreksi itu berupa kekurangan saja, tidak sampai batal, maka cukup dengan memperbanyak nawafil dengan amalan-amalan sunnah. Ini adalah muhasabah berkaitan dengan yang fardu. Yang pertama. Dan yang kedua, al-muharramatu wal manahi, yaitu perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Fa yuhasibu nafsahu 'alaiha hal irtakaba minha syai'an. Nah, seorang hamba itu dia menghisab dirinya, apakah dia itu sudah melakukan sesuatu atau melanggar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Summa ba'da dzalika yuhawalu islaha ma afsadahu. Dia berusaha untuk memperbaiki apa yang rusak, yang sudah dia rusak. Sesuatu yang keliru yang dia langgar. Fa in kana qad iktasaba malan haraman birriba takhlisu minhu au iktasaba huquqan lil akharin. Takhlisu minhu dari sini titik. Kalau misalnya seseorang itu dia terjatuh pada perkara riba, ya berkaitan dengan harta yang haram, misalnya riba, maka dimurnikan, dibuang perkara-perkara yang riba tadi, dimurnikan. Au iktasaba huquqan lil akharin. Atau misalnya dia itu mengambil
secara dolim hak orang lain, maka a'adaha ilaihim, maka harta yang diambil secara dolim tadi itu dikembalikan kepada yang berhak. Menggosop gitu ya. Iya, gosop ya. Apa istilahnya kalau ngutil ya dari bahasa Iya, gitu. ngutil, ya. Kan kalau di pondokan sebagiannya pakai Gosop. istilah gosop ini. Iya. Sandali biasanya pulang dari masjid. Wa in kana qad iktabahum au ahanahum au ikhtaqarahum talaba minhu as-samah. Kalau misalnya seseorang itu dia menghibah, kemudian menjatuhkan kehormatan, menghina atau meremehkan, merendahkan dan yang semisal itu, maka dia meminta samah, yaitu meminta kelapangan hati, keridhaan. Wa ta'alahu, mendoakan kebaikan untuk orang yang digibahi tersebut. Wa in kana al amru la yumkinu tadarakahu kaman syaribal khamron au nadara ilal imra'atin au nahwi dalika fa alaihi an yantama wa yatub. Kalau misalnya perkara ini adalah sesuatu yang tidak bisa dikoreksi, tidak memungkinkan untuk dikoreksi, seperti misalnya minum khamr, atau misalnya melihat aurat perempuan atau melihat perempuan atau yang semisal itu, maka dia wajib untuk menyesal kemudian bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yataqitu al azma alal adamil audati. Kemudian dia berazam untuk tidak mengulangi lagi, ma'al iksari minal hasanati al mahiyah, sekaligus dia memperbanyak amalan-amalan baik yang bisa menghapus kesalahan yang sudah dia lakukan. Li'anna Allah Ta'ala qala, karena Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis sholata dorofayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnal sayyi'at. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tegakkanlah sholat di ujung siang dan di ujung di ujung siang ya. Tarafail nahar di ujung siang, dan zulakon minan lail dan di zulafan minal lail, yaitu di ujung di sepertiga malam terakhir. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dia bisa menghapus keburukan-keburukan. Itu yang kedua berkaitan dengan perkara yang haram, muhasabahnya seperti itu. Dan yang ketiga, summa yuhasibu nafsahu alal ghaflati amma khuliqalahu. Muhasabah diri terhadap perkara yang dia itu lalai, yaitu terhadap atau sesuatu yang untuk apa dia diciptakan, yaitu dia lalai dari situ, maka muhasabahnya adalah fayanduru ila nafsihi hal huwa munghamisun fil malahi wal malaib wa idul muharramah. Maka hendaknya dia melihat apakah dia itu munghamisun, yaitu menanggalkan diri atau melepas ya, fil malahi, yaitu dalam perkara-perkara yang melalaikan, menenggelamkan diri dalam perkara-perkara yang melalaikan, wal malaib, atau perkara-perkara yang dia itu cuma isinya main-main saja, meskipun itu ghairul muharramah, meskipun itu bukan perkara yang haram. Jadi kalau dia lalai dalam perkara untuk apa sebenarnya diciptakan, maka dia lihat apakah dia itu terlalu tenggelam dalam perkara yang melalaikan dan perkara yang isinya itu hanya main-main belaka. Fayatadorak dzalika bi an ya'tiya bi fatrati tawilah tafawwa qaha fi dzikri wal ibadah. Maka dia mengoreksi itu tadi dengan cara apa? Yaitu dengan cara menambah waktu yang panjang untuk melakukan perbuatan-perbuatan ibadah dan zikir. Wal a'mali shalihah, dan amal-amal salih. Li ta'widil ghaflatil lati hadasat, yaitu untuk mengganti atau sebagai kompensasi atas kelalaian yang sudah dia lakukan. Karena waktunya habis buat main-main, kemudian dia sadar bahwa sebenarnya dia dihadirkan ke dunia ini tujuannya bukan untuk itu, maka kompensasinya apa? Dia perbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala, dia tambah waktunya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sebagai kompensasi atas kelalaiannya. Itu muhasabah berkaitan dengan lalai terhadap tujuan hidup. Dan yang keempat yaitu muhasabatul a'dha.
yaitu muhasabah yang berkaitan dengan anggota badan. Madza fa'altu birijli, apa yang aku lakukan dengan kakiku ini, biyadi dengan tanganku, bisam'i dengan pendengaranku, bibasori dengan penglihatanku, bilisani dengan lisanku. Fayakunu tadaruk fi hadhil halah bi isghalil a'dha'i bi ta'atillah. Nah, cara mengoreksinya apa? Yaitu dengan menyibukkan anggota badan ini untuk melakukan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini misalnya banyak digunakan untuk hal-hal yang melalaikan, maka diganti, itu digunakan untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau biasa gosok ya diganti dengan sedekah gitu. Kurang lebih. Masya Allah. Biasa ngambil, sekarang ngerapiin sendalnya orang gitu. Iya. Kalau sedekah susah ya minimal yang ngerapikan atau ngambil sampah. Dan yang di poin terakhir, al-muhasabatu ala nawaya, yaitu muhasabah berkaitan dengan niat. Mada uritu bi amali hada, apa sebenarnya aku inginkan dengan amal ini. Wa maniyati fihi, apa niatku melakukan ini sebenarnya. Falabuta min muhasabatin khasatin lil qalbi, maka ini termasuk muhasabah yang khusus bagi hati. Li su'ubatil muhasabati fin nawaya, dan ini adalah perkara yang sangat sulit, yaitu muhasabah berkaitan dengan niat ini perkara yang sangat sulit. Li anaha kasiron ma taqallaba wa sumyal qalbu qalban min taqallubihi. Dan kenapa sulit? Karena niat ini berbolak-balik, banyak berbolak-balik. Dan kenapa hati disebut sebagai qalb? Karena dia itu banyak berbolak-balik. Taqallub itu berbolak-balik. Jadi ini perkara muhasabah niat, ini perkara yang berat, bahkan para ulama ditaruh di akhir ya. Ya, ya. Maksudnya ini kan menurut tadi Ibnu Qayyim, ini adalah urut-urutan yang harus diperhatikan dalam muhasabah ya. Yang pertama melihat fisiknya, ada yang yang wajib-wajibnya yang jelas diwajibkan oleh yang harus belum beres. Baru kemudian memang yang paling berat adalah niat. Dan kalau tidak salah Sufyan Ats-Tsauri yang beliau mengatakan itu bahwa perkara yang paling sulit yang aku perbaiki itu adalah perkara niat, karena dia itu bolak-balik di pada diriku. Insyaallah alam bisawab, mungkin itu kita baca. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong kita, baguskan kita, jadikan kita ini orang-orang yang ikhlas. Sungguh ada orang-orang yang Allah Ta'ala jadikan mereka ini orang-orang yang ikhlas, dan bukan orang-orang yang terkelabui merasa ikhlas padahal tidak sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.